Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Minggu 23 Agustus 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya bab 22 ayat 19 sampai 23. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau,
Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pengenalan dan iman akan Yesus merupakan sebuah proses. Yesus sendiri tidak mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai siapakah Dia dalam suatu rumusan yang jadi dan baku. Pada awalnya, Yesus hanya mengajak mereka, "Ikutlah Aku." Pada Matius bab 4 ayat 19. Lalu kemudian Yesus juga mengajak, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Terdapat pada Yohanes bab 1 ayat 39. Setelah sekian lama, para murid hidup bersama Yesus dan mengikutinya, berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, lalu melihat apa yang dilakukan serta mendengar apa yang diajarkannya. Kemudian Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Melalui pertanyaan ini, Yesus ingin mengetahui sejauh mana para murid peka untuk mendengar dan menangkap apa yang diyakini oleh banyak orang berkaitan dengan dirinya. Yesus juga ingin mengetahui pengenalan mereka akan jati dirinya, bukan berdasarkan kata orang, tetapi berdasarkan pengalaman dan keyakinan mereka sendiri. Jawaban yang berbeda dan lebih mendalam dari sekedar pengakuan orang banyak, itulah yang Yesus inginkan dari para muridnya, sebab mereka telah hidup bersamanya dan mengikutinya secara khusus. Lalu, siapakah Yesus menurut kita masing-masing? Marilah kita merenungkan, siapakah sesungguhnya Yesus menurut pribadi kita masing-masing? Sejauh mana kita mengenal Yesus dalam hati kita? Sedalam apa kita mengimani Yesus dalam kehidupan kita sekarang ini? Ya Tuhan, bantulah kami untuk menemukan siapakah Yesus dalam hidup kami sehari-hari, supaya selalu bertambahlah keyakinan dan iman kami akan Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.